Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده أما بعد فيا أيها الناس أوصيكم بنفسي وإياي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حيثما كنتم لعلكم تفلحون قال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين
الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jamaah sidang Jumat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nasihat mensyukuri nikmat Allah ini senantiasa kita mendengar dari lisan-lisan para dai, para asatid, untuk menyuruh kepada kita senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat waktu. Karena kedua nikmat ini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkannya kepada kita dalam hadis yang sahih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ni'matani maghbunun fihi katsirun minan nas, as-sihhah wal farag." Dua nikmat yang banyak di antara manusia lalai di atasnya adalah nikmat sehat dan nikmat luang atau nikmat waktu. Berapa banyak di antara kita yang Allah berikan kepadanya nikmat sehat. Seandainya di antara kita ini nikmat sehat yang Allah berikan kepada kita ini satu saja Allah angkat, berupa contoh kami angkat nikmat Allah angkat rasa kenyang tatkala kita makan. Seandainya manusia tidak merasa kenyang saat dia harus makan dan terus dia makan dan tidak ada rasa kenyangnya, maka itu pertanda Allah angkat nikmat rasa kenyangnya dari dirinya. Atau nikmat Allah angkat dari dirinya tidak bisa tidur satu malam dan terus menerus sampai beberapa bulan kemudian, maka nikmat tidurnya Allah angkat. Dan seterusnya, maka nikmat yang Allah berikan kepada kita ini sungguh sangat banyak, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam firman-Nya, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Apabila kita menghitung-hitung nikmat yang Allah berikan kepada kita, tidak bisa kita hitung satu persatu. Sungguh banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Maka bagaimana kita mensyukuri nikmat Allah ini dengan berubudiyah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Karena bentuk syukur seorang mukmin adalah dengan membuktikannya beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Segala nikmat yang Allah berikan kepada kita ini, semoga nikmat ini terus kita nikmatinya sampai akhir hayat kita. Allah wafatkan kita di atas nikmat iman dan Islam. Kedua kalinya salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kepada kita, yang telah mengajarkan kepada kita tentang agama yang benar, yang telah mendidik kita dari sesuatu yang tidak baik, dari perkara-perkara yang jahil menuju perkara-perkara yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kaum muslimin dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat khutbah yang mulia ini kami sampaikan beberapa pesan dan kesan di bulan yang mulia ini, bulan haram Zulqa'dah. Kita berada di bulan Zulqa'dah pada tanggal 21 sekarang, 21 Zulqa'dah 1445 Hijriah, di mana Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada kita bahwa jangan sampai kita melakukan sesuatu perkara yang menzalimi diri kita sendiri. Perkara-perkara yang kita buat apabila kita membuat perkara yang baik, perbuatan-perbuatan yang baik yang kita lakukan, Allah lipat gandakan kebaikan itu pada bulan ini. Namun bila yang kita lakukan adalah
perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa dan maksiat yang kita lakukan, maka sesungguhnya dosa dan maksiat yang kita lakukan pada bulannya Allah lipat gandakan tersebut. Satu di antara dosa yang sering manusia lakukan adalah dosa lisan. Betapa banyak di antara manusia kita hidup sebagai makhluk yang makhluk sosial, komunikasi antara sesama. Terkadang kita tidak memperhatikan bahwa apa yang kita komunikasikan kepada sesama bisa menyebabkan jatuh kepada ghibah, bisa menyebabkan jatuh kepada perkara-perkara yang menyakitkan hati saudara kita. Namun hal ini tidak pernah kita perhatikan, maka sering kita sampaikan nasihat-nasihat yang baik agar senantiasa seseorang itu terus untuk mengontrol dirinya, bagaimana dia berkomunikasi sesama muslim, sesama manusia dengan cara-cara yang baik, sehingga lisannya tersebut terus dia mengungkapkan perkara-perkara, ungkapan-ungkapan yang baik yang menyejukkan hati seseorang. Karena sesungguhnya dua benda di dalam diri manusia yang banyak menyesatkan manusia ke dalam neraka jahanam adalah lisan dan kemaluan. Nabi SAW pernah memberikan satu nasihat kepada Muaz bin Jabal tentang perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang selamat daripada azab Allah dan masuk ke dalam surganya Allah. Perkara yang paling utama adalah menjaga lisan. Kata Nabi SAW, "Ya Muaz, apakah kamu mau aku berikan satu perkara, aku tunjukkan satu perkara yang bisa menyebabkan engkau selamat daripada azab Allah?" Kata Muaz, "Saya mau ya Rasul." Kemudian Nabi SAW menyampaikan yang menyebabkan engkau bebas daripada azab Allah adalah beriman kepada Allah dan seterusnya. Kemudian semua itu Rasulullah SAW menyampaikan kepada Muaz. Pada akhirnya Nabi SAW menasihati kepada Muaz bin Jabal, semua itu kuncinya adalah lisan. Jagalah lisan Anda, karena sesungguhnya perkara lisan bisa menyebabkan seseorang mendapatkan rahmat Allah, dimasukkan ke dalam surga. Dan juga perkara lisan seseorang bisa disesatkan, bisa tersesat, Allah masukkan ke dalam jahanam karena lisannya tersebut. Maka dalam bermuamalah kita sama manusia, baik itu secara langsung atau melalui media sosial, hati-hatilah dalam berucap, hati-hatilah dalam kita berkata, sehingga terus lisan ini dalam mengucapkan suatu perkara bisa mengungkapkan perkara-perkara yang tidak menyebabkan seseorang itu jatuh daripada kemaksiatan, sehingga menyebabkan dosa dan dosa yang menjerumuskan dia ke dalam jahanam. Naudzubillah min dzalik. Maka lewat mimbar yang mulia ini, pada khutbah yang singkat ini kami sampaikan, kami menggugah diri kami sendiri dan kepada kita semuanya, pada bulan haram ini, pada bulan yang mulia ini, marilah kita senantiasa menggunakan lisan kita dalam berkomunikasi ini dengan ucapan dan nasihat-nasihat yang baik. Sesungguhnya setiap manusia membutuhkan nasihat yang baik. Tidak ada manusia yang luput daripada khilaf dan salah. Semua manusia, kita semua tidak bisa terlepas daripada khilaf dan dosa. Maka tatkala setiap orang melakukan dosa dan khilaf, di situ kita membutuhkan nasihat, ucapan-ucapan yang baik, nasihat yang baik, agar dia kembali kepada kebaikan, dan akhirnya kita saling mencintai karena Allah, karena nasihat-nasihat yang baik. Mudah-mudahan sedikit khutbah ini bisa memberikan nasihat kepada kita semuanya. Barakallahu fikum wa barakallahu li wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat. Alhamdulillah bi ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'd. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Pada khutbah yang kedua ini kami mengajak kita semuanya untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, nikmat lisan yang Allah berikan kepada kita untuk saling menasihati kepada hal yang baik, nasihat kepada Allah, nasihat untuk mengingatkan hal-hal yang baik, nasihat untuk mengingatkan seseorang agar tidak lagi melakukan suatu perbuatan dosa, sehingga kita semua mengharapkan ridha Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada khutbah yang kedua ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menerima segala ibadah yang kita lakukan, segala amal ibadah yang kita lakukan pada setiap hari, pada setiap waktu, pada setiap saat. Nabi SAW bersabda, as-salawatul khams, salat 5 waktu, wal jum'atu ilal jum'ah, satu Jumat ke Jumat berikutnya, wa Ramadan ila Ramadan, dari satu Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukaffaratun ma bainakunna ijtanibatil kabair, akan menghapuskan dosa-dosa dan maksiat yang kita perbuatkan. Sehingga kita berharap dan berdoa semua ibadah yang kita lakukan setiap waktu, setiap saat, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir li wa lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'ah. Allahumma rabbana la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.